Saking kerasnya Spike Megawati, kabarnya bola Proliga sampai minta pensiun dini karena trauma. Sementara pemain lawan mulai mempertimbangkan profesi baru jadi penjual seblak daripada harus menahan hantaman tangan kanan Megatron yang lebih pedas dari omongan tetangga. Kebrutalan Spike Megawati yang bikin jantung copot. Ajang Proliga 2026 seri Malang mendadak berubah jadi horor bagi tim lawan gara-gara ulah Megawati Hangestri. Di putaran kedua ini, Megatron bukan cuma main voli, tapi seperti lagi latihan menghancurkan ubin lantai. Setiap bola yang diumpan ke arahnya langsung disambar dengan ayunan tangan yang bunyinya lebih nyaring dari petasan hajatan. Penonton di tribun sampai refleks tutup telinga karena dentuman bolanya terdengar sampai bangku cadangan. Kecepatan bola hasil Spike Megawati benar-benar di luar nalar, seolah-olah bola itu punya dendam pribadi sama lantai lapangan. Lawan yang mencoba melakukan blok cuma bisa bengong karena bolanya sudah mendarat duluan sebelum mereka sempat loncat. Ini bukan sekadar pertandingan olahraga biasa, ini adalah pertunjukan kekuatan murni yang bikin semua orang di arena merinding disco melihat betapa brutalnya kekuatan tangan kanan sang ratu voli Indonesia. Vithi Nguyen sampai gemeter lihat tembakan Mega. Bintang asing Falcons asal Vietnam, Vithi Nguyen yang biasanya sangarnya lapangan, kali ini harus mengakui keunggulan Megawati dengan muka penuh takjub. Setelah pertandingan, dia curhat kalau dia kaget setengah mati melihat betapa eksplosifnya performa Megawati di lapangan. Bayangkan saja, Queen yang sudah malang melintang di dunia voli internasional sampai merasa kalau Megawati itu pemain yang harus disembah. Maksudnya sangat dihormati. Dia melihat bola hasil pukulan Mega bukan lagi berbentuk bulat, tapi mungkin sudah jadi pipih karena saking kerasnya. Queen cuma bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum kecut. Mungkin dalam hatinya dia bersyukur karena tangannya tidak patah saat mencoba menahan gempuran Spike tajam itu. Pengalaman menghadapi Megawati ini dianggapnya sebagai pelajaran berharga, sekaligus peringatan keras kalau pemain lokal Indonesia punya power yang bisa bikin lawan kena mental seketika. Cedera lutut bukan halangan, malah makin menjadi-jadi. Banyak yang mengira Megawati bakal main cantik atau cari aman karena kabarnya kondisi fisiknya belum 100% pulih dari cedera lutut yang menghantuinya. Tapi apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Mega malah tampil kesetanan seperti baru saja menelan baterai tenaga kuda. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam setiap langkah dan loncatannya di area pertahanan lawan. Justru di seri Malang ini, pukulannya terasa jauh lebih bertenaga dan lebih presisi dibanding putaran sebelumnya. Mungkin rasa sakit di lututnya itu dialihkan semua ke telapak tangannya, sehingga setiap spike yang dilepaskan terasa punya daya rusak 2 kali lipat. Ketenangan yang ia tunjukkan di tengah rasa sakit benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pemain matang yang punya mental baja. Ini membuktikan bahwa bagi seorang Megatron, cedera hanyalah interupsi kecil, sedangkan mencetak poin dengan cara yang brutal adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Akurasi mematikan, antara garis lurus dan sudut kosong. Pukulan Megawati itu ibarat paket kurir yang alamatnya tidak bisa ditebak, tapi sampainya selalu cepat. Kadang dia melepaskan spike lurus tajam yang kecepatannya bikin mata penonton juling. Tapi di saat berikutnya dia bisa dengan santai memukul bola menyilang ke sudut paling kosong yang tidak terpikirkan oleh pemain bertahan lawan. Strategi lawan untuk menutup ruang gerak Mega seringkali berakhir sia-sia karena instingnya dalam membaca celah sangatlah tajam. Dia tidak cuma mengandalkan otot kawat tulang besi, tapi juga kecerdasan otak yang bikin lawan serasa main catur sambil lari maraton. Efisiensi serangannya sangat tinggi, jarang sekali melakukan kesalahan konyol, dan selalu tahu kapan harus melepaskan bom atau sekadar penempatan bola yang cerdik. Hal inilah yang membuat Megawati menjadi momok paling menakutkan bagi libero manapun di Proliga 2026, karena menebak arah bolanya lebih sulit daripada menebak jawaban terserah dari pacar. Harapan lokal di tengah kepungan pemain asing dunia. Saat daftar top skor Proliga 2026 didominasi oleh nama-nama asing yang tingginya mirip tiang listrik, Megawati Hangestri muncul sebagai anomali yang membanggakan bangsa. Di tengah gempuran pemain dari Turki, Serbia, hingga Amerika, nama Mega tetap nangkring dengan gagah di posisi 4 besar pencetak poin terbanyak. Dia menjadi satu-satunya Srikandi lokal yang berani adu mekanik dengan para legiun asing berpengalaman di papan atas klasemen. Hingga saat ini, Mega sudah mengoleksi 136 poin, yang semuanya didapat dari hasil kerja keras dan tetes keringat di lapangan. Keberadaannya di daftar top skor bukan cuma soal angka, tapi soal harga diri pemain Indonesia yang tidak mau kalah di rumah sendiri. Megawati sukses membuktikan bahwa produk lokal punya kualitas internasional yang bisa bikin pemain asing minder.
Dia adalah simbol perlawanan yang membuat persaingan menuju Final Four jadi makin panas dan sulit diprediksi oleh siapapun juga. Neriman Osoy masih memimpin, tapi Megawati mengintai. Saat ini, tahta tertinggi top skor memang masih diduduki oleh Neriman Osoy dari Jakarta Electric PLN Mobile dengan koleksi 171 poin yang sangat fantastis. Pemain asal Turki ini memang luar biasa konsisten, punya variasi serangan yang bikin pusing dan mental juara yang sudah teruji. Namun Neriman jangan senang dulu karena Megawati sedang mengintai tepat di belakangnya dengan kecepatan penuh. Jarak poin mereka memang ada, tapi dengan performa Mega yang makin liar di setiap pertandingan, posisi puncak bisa saja goyah dalam sekejap mata. Persaingan antara kedua pemain ini ibarat balapan jet darat yang salip-menyalip di tikungan tajam. Penonton Proliga benar-benar dimanjakan dengan duel adu tajam antara dua spiker kelas dunia ini. Megawati terus menanjak produktivitasnya, menunjukkan bahwa dia belum mencapai batas maksimalnya dan siap memberikan kejutan besar di seri-seri penentuan berikutnya yang pastinya akan makin gila. Grup elit top skor, persaingan yang bikin darah tinggi. Papan atas pencetak poin Proliga 2026 Putri sekarang sudah seperti medan perang yang sangat sesak dan penuh ketegangan. Ada Ana Bielica dari Jakarta Livin Mandiri di peringkat kedua dengan 141 poin, disusul Iana Sherban yang punya 138 poin untuk Jakarta Pertamina Enduro. Di tengah kepungan monster-monster voli tersebut, Megawati tetap stabil menjaga posisinya agar tidak terlempar dari zona elit. Selisih poin yang sangat tipis antara peringkat 2, 3, dan 4 membuat setiap set pertandingan menjadi sangat krusial dan penuh drama. Salah sedikit saja peringkat bisa langsung terjun bebas, tapi kalau lagi on fire, posisi puncak bisa langsung diraih. Megawati tidak hanya mengandalkan spike, tapi juga mulai rajin mencetak poin lewat blok yang rapat dan servis ace yang menukik tajam. Ini benar-benar kompetisi individu yang paling bergengsi, di mana setiap pemain dipaksa mengeluarkan kemampuan terbaiknya sampai titik darah penghabisan demi gelar prestisius. Dominasi asing di Gresik dan perlawanan sengit Megatron. Memasuki seri keempat di Gor Tridharma Gresik, tensi pertandingan bukannya turun, malah makin meledak-ledak tak terkendali. Pemain asing seperti Ivy Valentine Mitchum dari Gresik Petrokimia juga mulai menunjukkan taringnya dengan koleksi 129 poin, menjaga timnya tetap tak terkalahkan di puncak klasemen sementara. Namun perhatian publik tetap tertuju pada Megawati yang seolah menjadi magnet bagi setiap mata yang memandang. Meskipun dikelilingi oleh pemain asing dengan statistik mentereng, Mega tetap mampu mencuri panggung dengan aksi-aksi akrobatiknya di atas net. Dia resmi menjadi simbol bahwa pemain Indonesia tidak bisa dianggap remeh meskipun lawannya punya jam terbang dunia. Kehadiran Mega di jajaran top skor memberikan nafas segar dan harapan bagi perkembangan voli tanah air. Setiap poin yang ia cetak disambut sorak-sorai meriah seolah-olah dia adalah pahlawan yang sedang berjuang di garis depan demi mengharumkan nama bangsa di kancah Proliga. Timnas Indonesia siap guncang AVC Cup 2026 di Filipina. Kabar gembira datang dari level internasional karena Timnas Voli Putri Indonesia dipastikan akan ikut serta dalam ajang bergengsi AVC Women's Cup 2026. Turnamen ini bakal digelar di Filipina pada pertengahan Juni mendatang, dan spekulasi soal skuad Sri Kandi sudah mulai memanas di kalangan fans. Megawati Hangestri diprediksi kuat akan kembali menjadi motor serangan utama, berkolaborasi dengan para pemain senior dan junior berbakat lainnya. Ingat tidak saat Indonesia meraih perunggu di SEA Games 2025? Nah, racikan pemain seperti Mega yang dipadukan dengan daun muda macam Chelsea Berliana atau Pascaline Mahuse kemungkinan besar akan terulang kembali. Ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan taringnya di Asia dan membuktikan bahwa kualitas liga lokal kita, Proliga, benar-benar menghasilkan pemain yang siap tempur di level kontinental. Filipina harus bersiap menyambut badai serangan dari Indonesia yang pastinya bakal sangat merepotkan pertahanan lawan. Teka-teki Rifan Nurmulki dan masa depan Timnas Putra. Di sektor putra, Timnas Indonesia juga akan berlaga di AVC Men's Cup 2026 yang berlangsung di India, tapi ada satu misteri yang bikin netizen galau maksimal. Apakah sang raja oposit, Rifan Nurmulki, akan ikut memperkuat Garuda atau benar-benar pensiun dari Timnas seperti yang pernah ia ucapkan? Rifan sebelumnya sempat bilang kalau SEA Games 2025 bakal jadi penampilan terakhirnya, tapi semua fans voli tentu berharap dia kena prank dan tetap mau main demi merah putih. Tanpa Rifan, lini serang Indonesia pasti akan terasa ada yang kurang. Tapi ini juga bisa jadi momen bagi pemain muda untuk unjuk gigi di panggung Asia. Federasi AVC kabarnya akan segera merilis jadwal lengkap dan hasil drawing dalam waktu dekat. Jadi kita semua harus bersiap menahan napas menunggu kepastian.
Apakah kita akan melihat duet maut senior-junior lagi, atau justru era baru timnas putra dimulai tanpa sang legenda? Kita tunggu saja kelanjutannya dengan penuh harap-harap cemas.